Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Endri, selaku dosen mata kuliah Logika dan Penelitian Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil UAS tahap 2 saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lena Evelyn dengan NIM 1407621017 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial B 2021. Berikut merupakan pemaparan saya mengenai UAS tahap 2 saya. Baik, pada UAS tahap 2 dari mata kuliah Logika dan Penelitian Ilmiah ini, saya ingin menjelaskan mengenai memecahkan masalah sosial dengan pendidikan holistik di pembelajaran IPS. Baik, pada UAS tahap 1, saya sudah menganalisis 10 jurnal, dan berikut merupakan pemaparannya. Yang pertama, jurnal yang pertama ini merupakan jurnal dari Humaniora Teknologi dengan judul Pemecahan Permasalahan Sosial melalui Pembelajaran Pendidikan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial yang Terintegrasi dan Holistik. Di sini research-nya yaitu Rabini Saidati dengan sampel siswa SMP di Kalimantan Selatan pada tanggal 29 April 2010. Lalu fokusnya adalah memecahkan permasalahan sosial melalui pendidikan IPS yang terintegrasi dan holistik. Dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan. Result dari jurnal tersebut mengatakan bahwa pendekatan terintegrasi dan holistik dalam pembelajaran pendidikan IPS adalah pendekatan yang sudah seharusnya diterapkan. Dalam fenomena sosial yang penuh dengan permasalahan, diperlukan suatu komitmen kebijakan aplikatif. Seluruh potensi yang terkandung dalam konten ilmu-ilmu sosial harus terintegrasi. Oleh sebab itu, pembelajaran pendidikan IPS yang demikian diperlukan pemahaman yang luas, bukan saja pada aspek knowledge atau pengetahuan, tetapi juga dalam bentuk keterampilan atau skill, nilai dan sikap atau value and attitude, dan tindakan atau action. Jadi permasalahan sosial dapat dipecahkan dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dengan pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Dan pendidikan IPS harus mengedepankan daya kritis untuk memecahkan permasalahan sosial dari segala dimensi. Lanjut pada jurnal yang kedua dengan nama jurnal yaitu Jurnal Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan judul Pendidikan Holistik dalam Pembelajaran IPS di SMP, dan research-nya yaitu Dr. Rudi Gunawan beserta sampelnya yaitu peserta didik mahasiswa maupun peserta muda selama periode 2010 dengan sampel pembelajaran dengan fokusnya yaitu pembelajaran IPS berbasis holistik memelihara perkembangan peserta didik yang terfokus pada intelektual, emosional, sosial, fisik, kreativitas atau intuitif, estetika, dan spiritual emosi. Lalu dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan result yaitu pendidikan holistik mempersiapkan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat yang berfokus kepada pendidikan keterampilan hidup, sikap, dan kesadaran pribadi. Bahwa pendidikan ini dibutuhkan dalam kehidupan di dunia yang semakin kompleks gitu. Sebetulnya pendidikan holistik bukan hal yang baru karena merupakan transmisi pengetahuan yang selama ini dijalankan. Peserta didik diberikan ilmu tentang bagaimana caranya belajar, mengevaluasi secara kritis pengetahuan yang diperolehnya, dan mampu menggunakan pengetahuannya dalam berbagai situasi. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke jurnal yang ketiga dengan nama Jurnal Kairos. Di sini dengan judul Pendidikan Kristen yang Holistik dalam Pembelajaran IPS dalam studi kasus di Sekolah Menengah Pertama XYZ Lipo Karawaci. Dengan research-nya yaitu Rasta Wahyuni Purba, dengan sampelnya yaitu Sekolah XYZ di Lipo Karawaci khususnya di kelas 11. Lalu fokus dari jurnal ini yaitu penerapan pendidikan holistik dalam pembelajaran IPS di sekolah XYZ serta hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan instrumen lembar wawancara, lembar observasi, dan lembar angket. Result dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator kurikulum dikatakan bahwa hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan pendidikan yang holistik dalam sekolah yaitu ada tim PDCE dari yayasan sekolah yang benar-benar memikirkan
dan melatih para guru agar penerapan pendidikan yang holistik ini benar-benar berjalan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Lalu diterangkan juga bahwa koordinator kurikulum mengatakan dalam penerapan pendidikan yang holistik di sekolah ini, hal yang menjadi keterbatasan lainnya, yaitu kurikulum dari pemerintah masih dasar sekali gitu, cenderung hanya pada ranah kognitif. Dari sisi afektif dan psikomotorik belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, dengan gurunya gitu, hal yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan pendidikan yang holistik dalam pembelajaran IPS yaitu adanya professional development yang dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Biasanya menggunakan tim kurikulum atau pihak yayasan sekolah. Pada saat melakukan program professional development, membahas topik yang telah ditentukan sekolah juga mempertimbangkan tertentu. Contohnya, seperti keahlian yang dibutuhkan siswa pada abad 21. Kendala lain bagi guru untuk menerapkan pendidikan yang holistik ini di dalam pembelajaran IPS yaitu masalah keterbatasan waktu dan materi yang sangat padat, membuat guru kewalahan dalam mengejar materi sesuai dengan apa yang dituntut pemerintah. Lalu masalah lainnya yaitu kesiapan guru dalam mengajar, khususnya pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan siswa yang sekarang. Juga kendala bahwa paradigma siswa terhadap mata pelajaran IPS yang masih cenderung menghafal, serta minat yang sedikit terhadap mata pelajaran IPS. Baik, kita beralih ke jurnal yang keempat. Jurnal ini dari Jurnal IKIP Veteran Semarang dengan judulnya Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Pembelajaran Mata Pelajaran IPS dengan research-nya Eko Heri Widyastuti. Lalu sampel di jurnal ini yaitu murid sekolah menengah pertama atau murid SMP dengan fokusnya yaitu pemberian pengalaman mata pelajaran IPS yang bermakna kepada peserta didik dan cara guru memilih tema atau topik tertentu. Pendekatan pembelajaran ini memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Metode dalam jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan, dengan result yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS yang bertujuan mendorong siswa berpikir kritis, sehingga bidang studi IPS bukanlah bidang studi yang mudah dalam penyampaiannya. Namun sebagian orang beranggapan bahwa IPS cukup disampaikan dengan cara menghafal atau mengingat saja. Pendapat tersebut tentunya akan menjadikan IPS sebagai mata pelajaran yang banyak tidak diminati siswa. Sumber daya manusia SDM guru pengampu di bidang studi IPS ini seringkali tidak sesuai dengan bidang studinya. Kualitas SDM guru yang tidak kompeten berakibat pada penggunaan metode yang monoton gitu. Banyak guru di bidang IPS ini belum menggunakan metode inovatif dan bervariasi. Demikian pula dalam penggunaan sumber belajar dan media belajar. Biasanya dalam penyampaian materi pembelajaran IPS itu guru cuma berpegang pada buku pegangan atau LKS. Nah, lingkungan sekitar, baik lingkungan geografis, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan media belajar secara maksimal. Padahal keberadaannya itu sangat dekat gitu dengan keberadaan siswa. Baik, selanjutnya kita beralih ke jurnal yang kelima dengan nama jurnal dari Seminar International Education for Humanity, Redesign Global Education Towards Holistic Educational di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 4 November 2011 dan dimuat dalam Musfah Jajen dengan editornya yang saya sampaikan di tahun 2011. Judulnya yaitu Implementasi Pendidikan Holistik dalam Pembelajaran IPS dengan research-nya Iwan Hermawan. Lalu sampel yang dipakai di jurnal ini adalah siswa yang belajar pendidikan IPS. Fokus dalam jurnal ini yaitu proses penerapan metode holistik dan pengimplementasiannya di mata pelajaran IPS. Jurnal ini memakai metode penelitian interaksi edukatif dengan resultnya yaitu proses pendidikan holistik baru dapat terlaksana jika semua elemen pendidikan bersinergi dan guru mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di tengah masyarakat, termasuk sumber-sumber lokal untuk kepentingan pembelajaran IPS. Melalui pengenalan potensi lokal tersebut, diharapkan nilai-nilai positif yang berkembang di tengah masyarakat dapat diwariskan kepada generasi muda melalui proses pendidikan di sekolah, yang pada akhirnya ini dapat menjadikan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter, serta mampu menyelesaikan krisis karakter yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke jurnal yang ke-6 dengan nama jurnal dari Jurnal Skripsi di Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri
atau IAIN Sheikh Nurjati di Cirebon. Dengan judulnya yaitu penerapan strategi pembelajaran holistik dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu di kelas 8 SMPN 1 Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, dengan research-nya yaitu Siti Maesaro, dengan sampelnya itu kelas 8 di SMPN 1 Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Lalu fokus dari jurnal ini yaitu penerapan strategi pembelajaran holistik dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu dengan metode penelitian kuantitatif. Result dari jurnal ini yaitu kelas 8 SMPN 1 Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, guru harus pandai dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru juga harus mampu meningkatkan minat belajar siswa agar hasil belajar siswa pun ikut meningkat gitu. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah penggunaan strategi pembelajaran dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kreativitas guru dalam penggunaan strategi pembelajaran bisa menentukan keberhasilan belajar. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran holistik dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu kelas 8 di SMPN Duku Puntang. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan strategi pembelajaran holistik pada mata pelajaran IPS terpadu kelas 8 di SMPN 1 Duku Puntang. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu di kelas 8 SMPN 1 Duku Puntang. Lalu, penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa penggunaan strategi pembelajaran mempunyai peranan yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya strategi pembelajaran holistik. Penggunaan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dapat membantu guru dalam penyampaian materi dan membantu siswa dalam menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya. Dengan demikian, dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam penyerapan materi dan imbasnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa yang menjadi tujuannya tersebut yang saya sebutkan tadi dapat tercapai dengan baik. Baik, kita beralih ke jurnal yang ke-7 dengan nama jurnal dari Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS dengan judul Resureksi Perspektif Holistik Melalui Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan research Daya Negeri Wijaya dengan sampelnya yaitu siswa yang belajar IPS di SD maupun SMP dengan fokus membuka cara pandang belajar holistik di IPS dengan metode penelitian tinjauan pustaka. Lalu jurnal ini memiliki result yaitu upaya membangkitkan kacamata holistik masyarakat dapat dimulai dengan menjalankan pendekatan pembelajaran terpadu. Hal ini dapat didekati dengan model pembelajaran laba-laba atau tematik. Jika pembelajaran dilihat sebagai sistem, maka implementasi pendekatan pembelajaran terpadu model tematik ini harus dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian. Pada tahap perencanaan, para pendidik yang pertama itu harus memetakan kompetisi dasar, harus menentukan tema, harus mengidentifikasi dan menganalisis standar kompetensi dasar indikator. Yang keempat harus menetapkan jaringan tema, yang kelima harus menyusun silabus, dan yang keenam itu harus menyusun rencana pembelajaran. Baik, kita beralih ke jurnal yang ke-8 dengan nama jurnal dari Journal of Sociology Education Review Vol 2 nomor 1 di bulan Maret 2022 di halaman 112 sampai 119 dengan judul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Holistik dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai. Research dari jurnal ini yaitu Muhammad Husnul Huluk Usman dan A. Oktamaya Tenri Awaru dengan sampelnya yaitu guru IPS di SMA Kabupaten Sinjai yang berjumlah 25 orang guru. Fokus dari penelitian ini yaitu pengaruh pendekatan pembelajaran holistik dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai dengan metode penelitian yaitu kuantitatif, yaitu resultnya pembelajaran fleksibel tidak signifikan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai. Sehingga H0 berbunyi, tidak ada pengaruh pembelajaran fleksibel dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai. Ini dilihat dari hasil uji linear yang hasilnya menunjukkan nilai SIG-nya itu ada 0,702 lebih besar daripada
0,05, maka variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, pembelajaran transformatif tidak signifikan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai, sehingga berbunyi tidak ada pengaruh pembelajaran fleksibel dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dilihat dari hasil uji linear yang hasilnya menunjukkan nilai signya itu sama dengan 0,915, lebih besar dari 0,05 pada variabel X2, tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pendekatan pembelajaran holistik signifikan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai, sehingga H1 berbunyi, terdapat pengaruh signifikan pendekatan pembelajaran holistik dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMA Kabupaten Sinjai. Hal ini dilihat dari hasil uji linear yang hasilnya menunjukkan nilai signya itu sama dengan 0,05, sama besar dengan 0,05, maka variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun korelasi R sama dengan 0,724 menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang tinggi. Baik, saya akan beralih ke jurnal yang ke-9 dengan nama jurnal dari Jurnal Pendidikan Indonesia dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran E-Learning Mata Kuliah Wawasan Pendidikan Dasar, Telaah Kurikulum Pendidikan Dasar, Pendidikan IPS Sekolah Dasar, Perspektif Global, dan Problematika Pendidikan Dasar. Tetapi pada jurnal yang ke-9 yang akan saya bahas ini, saya akan berfokus pada pengembangan perangkat pembelajaran e-learning dengan mata pelajaran pendidikan IPS. Di jurnal ini, research-nya yaitu Wayan Lasmawan dengan sampel 12 orang mahasiswa program pasca sarjana Undiska yang masih aktif, yaitu mereka yang saat ini berada di semester 1 dan semester 3, khususnya mahasiswa program studi pendidikan dasar S2 Pendas. Dengan fokus dari jurnal ini yaitu mengembangkan model pengorganisasian materi dan perangkat penilaian pembelajaran mata kuliah wawasan pendidikan dasar, pendidikan, filsafat ilmu, dan perspektif global yang berbasis sosial budaya secara integratif dan holistik yang mencakup domain kognisi, afeksi, nilai, dan psikomotor. Pada jurnal ini memakai metode penelitian pengembangan atau research and development. Dengan resultnya yaitu berdasarkan temuan dan hasil pengembangan penelitian, sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka dengan bersandar pada pemikiran-pemikiran dasar yang ditemukan dan diejawantahkan gitu dalam perangkat pembelajaran sebagai fokus dari penelitian ini, dapat diformulasikan kesimpulan sebagai berikut. Baik, yang pertama itu pengembangan perangkat pembelajaran mata kuliah wawasan pendidikan dasar profesi pendidikan. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah mata kuliah pendidikan IPS. Ini telah dilakukan penelitian serta kompetensi dari lulusan program studi magister pendidikan dasar program sarjana Undiska telah dilakukan dengan tetap bersandar pada visi dan misi serta standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh program pasca sarjana Undiska, dengan tetap mengacu pada akomodasi dan elaborasi nilai-nilai sosial dan budaya yang memiliki pertalian dengan kekinian masyarakat dan dinamika kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu profil akhir atau bentuk akhir dari perangkat pembelajaran mata kuliah wawasan pendidikan dasar dan profesi pendidikan mata kuliah dari pendidikan IPS ini berbasis nilai sosial dan budaya bagi mahasiswa program studi magister yang tadi saya sudah jelaskan. Hasilnya itu terdiri dari identitas mata kuliah, standar kompetensi dasar, uraian materi, latihan dan pendalaman, dan sumber bacaan atau referensi. Baik, saya akan beralih ke jurnal yang ke-10, yaitu dengan nama jurnal dari Jurnal Universitas Sriwijaya dengan judul Pembelajaran IPS berbasis kemampuan berpikir sebagai alternatif inovasi pembelajaran interaktif, dengan research-nya yaitu Oktiana Handini, dengan sampelnya yaitu guru mata pelajaran IPS, dan fokusnya itu pada pengembangan kemampuan berpikir dalam memahami mata pelajaran IPS, terutama bagi guru IPS. Metode yang dipakai dalam jurnal ini yaitu metode penelitian tinjauan pustaka, dengan resultnya yaitu pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan dalam kurikulum meliputi kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik secara utuh. Lalu fenomena alamiah dalam bidang studi ilmu sosial bersifat kompleks.
Pembelajaran yang holistik memerlukan kemampuan berpikir kompleks pula. Nah, dimensi-dimensi berpikir metakognisi, berpikir kritis, kreatif, proses berpikir, dan keterampilan inti berpikir inti, serta hubungan konten atau isi pengetahuan. Dengan keterampilan berpikir menjadikan model pembelajaran. Jadi intinya itu hal yang disebutkan tadi itu menjadi keterampilan berpikir menjadi model pembelajaran bagi pembelajaran IPS yang holisme gitu. Lanjut, pembelajaran interaktif holistik menghasilkan tahap pemahaman konsep-konsep pengetahuan yang semakin berarti. Berpijak dari teori dasar kerangka berpikir menurut Marsano, yaitu maka interaktif conceptual instruction model atau ICI atau model pembelajaran konseptual interaktif merupakan inovasi pembelajaran berbasis kemampuan berpikir yang mampu memberikan peluang bagi siswa untuk mencapai penugasan dan penguasaan pemahaman, penerapan konsep, serta mengaitkan ilmu pengetahuannya dengan dunia nyata. Lalu, proses belajar siswa menjadi semakin bermakna manakala melalui proses berpikir kritis, kreatif, metakognitif, dan mampu menghasilkan bidang studi dengan pengetahuan bidang studi. Baik, berikut tadi adalah pemaparan saya dari analisis 10 jurnal, baik dari nama jurnalnya, judul jurnal, research, sampel, fokus, metode, dan result dari jurnal sudah saya paparkan. Selanjutnya saya akan memaparkan dari hasil analisis artikel jurnal di atas, menghasilkan celah atau gap permasalahan. Lalu identifikasi permasalahannya itu ada 5. Yang pertama adanya kurangnya pendekatan holistik dalam mata pelajaran IPS yang membuat pengetahuan murid tidak luas. Karena seperti yang kita ketahui ya, holistik ini kan pendekatan pelajaran melalui pemahaman gitu. Nah, kalau misalnya gurunya nggak luas gitu dalam memberikan pemahaman kepada siswa, maka pembelajaran holistik ini akan menghasilkan pembelajaran yang boring atau membosankan. Identifikasi permasalahan yang kedua adalah belum terintegrasinya pembelajaran IPS dalam pemecahan masalah sosial. Seringkali IPS ini cuma jadi kayak bahan pemahaman doang, tapi kita nggak bisa memecahkan masalah sosial dari apa yang kita pelajari. Untuk itu harus ada solusi dari pemecahan permasalahan ini. Identifikasi permasalahan yang ketiga yaitu diperlukannya pemahaman yang luas dalam pembelajaran IPS. Karena IPS ini banyak sekali teorinya, kita itu dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas dan juga otak yang kritis gitu. Dari hal tersebut menuntut kita gitu sebagai calon guru masa depan agar memberikan bagaimana cara mengajar yang asik dan menyenangkan dalam pembelajaran IPS. Identifikasi permasalahan yang keempat yaitu penyampaian materi guru dalam pendekatan holistik agar tidak membosankan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena holistik ini berpusat pada pemahaman siswa, jadi seringkali guru itu suka lupa gitu, suka mengajar terus tanpa memberikan timbal balik kepada siswanya. Yang kelima yaitu perlunya pemikiran yang kompleks agar ilmu yang diterima dapat dipahami, yaitu dapat menggabungkan beberapa metode-metode pembelajaran yang mengasyikan agar ilmu yang kita sampaikan kepada siswa dapat dipahami siswa dengan baik. Gitu. Lanjut, selanjutnya saya akan memaparkan peta kebaruan atau Nevolti dari aplikasi FastViewer. Berikut merupakan FastViewer berdasarkan bibliographic data. Dapat dilihat di layar yang saya share screen sekarang. Baik, selanjutnya saya akan beralih kepada FastViewer berdasarkan teks data. Berikut merupakan hasilnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rumusan masalah yang memiliki kebaruan dan urgensi untuk dipecahkan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara agar murid memahami pembelajaran IPS dengan pendekatan holistik. Yang kedua, cara belajar yang seperti apa sih yang seharusnya diterapkan oleh guru agar pendekatan holistik ini tidak membosankan dalam pembelajaran IPS. Yang ketiga, bagaimana caranya belajar dan mengevaluasi secara kritis pengetahuan yang diperoleh siswa sehingga mampu menggunakan pengetahuan IPS dalam berbagai situasi. Yang keempat adalah cara agar mendorong siswa berpikir kritis sehingga memiliki pemahaman yang luas. Yang kelima, apakah pendekatan holistik dalam pembelajaran IPS ini dapat dibuat menyenangkan? Baik, dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, saya mendapatkan solusi, yaitu
seperti yang kita ketahui ya, pembelajaran IPS ini sangat amat berkaitan gitu dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan topik-topik lain. Sehingga terbangun kerangka pengetahuan yang baru gitu dari pembelajaran IPS itu sendiri. Nah, hal tersebut terjadi karena IPS ini merupakan pelajaran mengingat dan memahami yang di dalamnya itu ada sejarah, sosiologi, geografi, dan lain sebagainya. Lalu seringkali IPS ini menjadi pelajaran yang sangat amat membosankan gitu, atau bisa dibilang kuno gitu, karena kan kita belajar tentang masa lalu, tentang sejarah, tentang hal-hal yang masa lampau gitu. Nah, tetapi sebenarnya banyak hal dan pengetahuan di IPS ini yang sangat seru, sehingga dapat memecahkan berbagai permasalahan sosial. Untuk itu, solusi agar siswa paham dengan mata pelajaran IPS ini dengan pemahaman holistik. Nah, pemahaman holistik integratif merupakan model pembelajaran yang mengaplikasikan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik melalui kegiatan bermain yang sekaligus merupakan proses belajar bagi peserta didik. Proses pembelajaran holistik integratif yang bermain ini menekankan pada aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi udah nggak berpusat lagi kepada guru yang apa-apa cerita-cerita terus gitu ke siswanya. Solusi selanjutnya yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk mengalami secara langsung dalam proses pembelajaran. Kegiatan seperti kegiatan main anak ini bisa mengoptimalkan pemanfaatan alat bermain anak, alat permainan edukatif atau APE, dan memadukan beberapa APE yang dimiliki agar anak bermain lebih asyik dan berproses secara alami. Lalu model pembelajaran holistik integratif ini memberikan cara dan tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan proses pengembangan perencanaan pembelajarannya. Penerapan model pembelajaran holistik integratif ini akan menjadi landasan untuk proses stimulasi tumbuh kembang anak sebagai dasar perkembangan kecerdasan dan pendidikan anak selanjutnya. Lalu saya juga menemukan prototipe solusi dari kasus holistik yang membosankan tersebut. Agar tidak membosankan, pertama kita sebagai guru harus membangun semangat gitu dan citra belajar IPS menyenangkan. Lalu jangan biarkan proses belajar mengajar ini menjadi feature center atau berpusat pada guru. Kita berikan dulu pemahaman kepada siswa, lalu setelah itu kita balikan ke peserta didik untuk bertanya seluas pikiran mereka. Setelah itu, agar semakin paham, terapkan konsep mengasyikkan seperti berikan tugas penilaian kelompok berbentuk mendesain, membuat PowerPoint, atau berkunjung ke museum-museum untuk mendapatkan pengetahuan holisme tentang pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Jadi intinya kalau misalnya belajar di kelas itu kan suka sangat membosankan ya. Jadi kita bisa memadukan pembelajaran IPS ini dengan berkunjung ke museum, karena IPS ini sangat erat kaitannya dengan sejarah, dan sejarah ini banyak ditemukan di dalam museum-museum agar pembelajaran IPS ini dapat dipahami dan murid juga dapat memahami gitu pembelajaran IPS dengan baik dan benar. Dari pembelajaran holistik ini terdapat kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah segala sesuatu yang dipelajari siswa merupakan unit yang saling berkaitan, bukan pembelajaran yang terlepas satu sama lain. Yang kedua, kelebihannya yaitu siswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang berarti dalam kehidupan mereka. Jadi artinya ini, kalau misalnya banyak permasalahan kehidupan yang dihadapi siswa dapat diselesaikan juga dalam pembelajaran holistik dalam IPS. IPS ini kan sangat luas ya gitu. Ada juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada juga dalam psikologi, itu merupakan salah satu dari cabang ilmu IPS. Yang ketiga ini adalah kelebihannya, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan akan memungkinkan hubungan erat antara pihak sekolah dengan masyarakat. Karena IPS ini sangat berkaitan dengan sosial dan berarti kita tidak jauh gitu dengan keadaan masyarakat. Yang keempat yaitu aktivitas siswa akan semakin meningkat karena dirangsang untuk berpikir sendiri dan bekerja secara mandiri atau bekerja sama dengan anggota kelompok. Seperti yang saya jelaskan di prototipe solusi, terdapat kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan kelompok yang bisa kita padukan dengan pembelajaran IPS juga, yaitu seperti yang tadi saya sebutkan, seperti mendesain, membuat PowerPoint, bahkan bisa juga berkunjung ke museum-museum. Selanjutnya, kelima, yaitu kegiatan pembelajaran akan mudah disesuaikan dengan minat siswa dan kesanggupan mereka dalam memahami pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui, setiap individu itu memiliki otak atau pemikiran yang berbeda dari masing-masing. Nah, kita sebagai guru harus memahami hal tersebut dan membiarkan siswa untuk berpikir seluas dan seliar mereka dalam pembelajaran IPS ini.
Tetapi di pembelajaran holistik ini terdapat kekurangan. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang dipelajari siswa merupakan unit yang saling berkaitan, bukan pembelajaran yang terlepas satu sama lain. Nah, ini merupakan segala baik. Selanjutnya adalah kekurangan dari uh, proses belajar holistik, yaitu nah, kekurangan dari pembelajaran holistik yang IPS ini, yang pertama itu kebanyakan guru masih belum siap gitu untuk menerapkan pembelajaran holistik. Karena seperti yang kita ketahui, banyak guru tuh yang teacher center, jadi menjelaskan terus, memberi materi-materi terus tanpa memikirkan pemahaman siswa tuh udah paham apa belum gitu ya. Yang kedua itu kekurangannya pembelajaran holistik dapat memberatkan tugas guru karena ya kita harus memadu padankan gimana caranya agar siswa ini dapat memahami pembelajaran IPS dan juga bagaimana pembelajaran IPS ini nggak membosankan gitu. Sementara pembelajaran IPS ini pembelajaran materi gitu, banyak sejarah-sejarah di dalamnya. Nah, gimana sih caranya biar nggak membosankan, itu merupakan salah satu kekurangan dari pembelajaran berbasis holistik. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak memungkinkan adanya tujuan umum karena tidak ada keseragaman di sekolah antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, yang ketiga, penjelasan dari poin tiga ini, karena di setiap sekolah ini pasti memiliki guru dan kurikulum yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan proses pembelajaran holistik di setiap-setiap sekolah. Ya, kekurangan yang terakhir adalah untuk menerapkan pembelajaran holistik, sekolah harus memiliki alat-alat yang lengkap untuk melaksanakan pembelajaran ini, padahal pada umumnya kondisi sekolah masih kekurangan alat-alat untuk melaksanakan pembelajaran holistik. Nah, setiap sekolah pasti memiliki media pembelajaran yang berbeda-beda dan alat pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang mungkin yang paling enak tuh ada proyektor gitu. Jadi kita bisa pakai PowerPoint, bisa memakai menonton video atau film juga. Tetapi naasnya kalau misalnya sekolah yang belum bagus gitu, pasti masih belum ada apa alat-alat pembelajaran yang bagus seperti itu. Baik, demikian pemaparan UAS tahap 2 dari mata kuliah Logika dan Penerapan Ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Lena Evelyn pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.